Perkenalkan, nama saya Tiara Mega dari kelas 12 Mekatronika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan pneumatik dan PLC. Yang dimaksud dengan pemeliharaan PLC dan pneumatik ialah segala upaya atau kegiatan yang sengaja dilakukan terhadap alat tersebut dengan mengikuti suatu prosedur yang sistematik dengan tujuan agar dapat digunakan dengan lancar, aman, dan secara teknis maupun ekonomis, berumur panjang, awet. Untuk mencapai tujuan tersebut secara sistematika, kegiatan pemeliharaan dapat kita kelompokkan menjadi kelompok pemeliharaan pencegahan, preventive maintenance, dan kelompok perbaikan, corrective maintenance. Pemeliharaan pencegahan, preventive maintenance. Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan sebelum dan selama PLC dan pneumatik dioperasikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya laju kerusakan. Adapun kegiatannya antara lain: 1. Pra-pemeliharaan ialah suatu kegiatan persiapan yang bertujuan agar nantinya pelaksanaan pemeliharaan berjalan lebih lancar. Kegiatannya antara lain: penyiapan peralatan pemeliharaan, semakin lengkap alat yang digunakan dan akan semakin baik. Penyiapan bahan-bahan pemeliharaan terutama yang dipakai secara rutin ialah bahan pembersih, bahan pelumas, dan bahan pencegah korosi. 2. Pemeliharaan harian ialah pemeliharaan yang dilakukan setiap hari selama PLC dan pneumatik digunakan baik siang maupun malam. Kegiatannya antara lain: memeriksa kondisi alat setiap akan dioperasikan, menjaga kebersihan dan ketertiban, mencegah terjadinya beban lebih, mengamati atau memperhatikan. 3. Pemeliharaan berkala dilakukan secara berkala, secara terjadwal, baik mingguan, bulanan maupun tahunan. Kegiatannya antara lain: pemeriksaan atau pengecekan kondisi PLC dan pneumatik, baik posisinya, kondisinya, maupun infrastruktur. Penyetelan baut-baut konektor yang kendor, kabel-kabel, dan sebagainya. Perbaikan PLC dan pneumatik termasuk kegiatan pemeliharaan secara umum yang dilakukan terhadap alat yang mengalami gangguan atau kerusakan. Tujuannya ialah untuk memulihkan kondisi alat yang rusak sehingga dapat berfungsi kembali. Kegiatannya antara lain: 1. Troubleshooting PLC dan pneumatik dengan melakukan pendekatan desain dan troubleshooting. Ada beberapa kondisi yang harus kita lakukan dalam menginstal A atau O. Pastikan mana input terminal dan mana output terminal. Biasanya untuk tipe kecil kita bisa melihat informasi tertulis pada PLC. Tetapi untuk PLC tipe besar seperti C200H, HX, HG, pada omron atau input ditulis ID, IA, IM, dan output ditulis OD, OC, OA. Kemampuan arus output pada PLC karena untuk beban yang lebih besar seperti menghidupkan motor misalnya tidak dapat langsung output PLC disuplaikan, tetapi perlu tegangan I/O yang digunakan. Untuk PLC bisa tegangan VAC dan VDC, tergantung pilihan kita dan kecocokannya dengan tipe CPU. Untuk I/O dengan VAC dan VDC harus diperhatikan besar tegangan karena sangat erat hubungannya dengan input peralatan dan output peralatan. Jenis sensor yang disesuaikan dengan input PLC. Jenis output: ada 3 jenis output yang tersedia, yaitu output relay digunakan untuk tegangan AC dan DC, output triage digunakan hanya tegangan AC, output transistor digunakan hanya untuk tegangan DC. Pastikan baut-baut terminal I/O dalam kondisi kuat, tidak longgar. Pastikan kabel komunikasi antara PLC dan PC dalam keadaan kondisi terhubung dengan menghubungkan secara software. Lihat indikasi pada CPU. Jika tidak terjadi komunikasi, periksa kabel komunikasi atau salah COM pada software, artinya COM yang digunakan COM 1 atau COM 2. Pastikan alamat I/O pada PLC sesuai dengan alamat program yang kita buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.